tes DNA-nya sudah, kemudian hari Senin akan diambil hasilnya dan kuasanya sudah diberikan penuh kepada saya untuk mengambilnya. Jadi mereka sudah tidak mencampuri lagi. Aman itu. Lebih baik dipanggil, diperiksa ya. Kalau perlu, sekarang gaduhnya luar biasa, menjadi liar. Kalau perlu tes DNA, ya kan? Benar nggak Peggy Setiawan di Cianjur anak Pak Yosef? Ya kan? Nah, dan ini juga membantu, menurut saya membantu. Kan namanya sama persis. Yang pertama namanya sama persis Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu, dia mengatakan bahwa dia pada saat dia ada di Bandung, tapi jadi saya tangkap. Apa tidak menutup kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa, kan gitu. Nah, yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, anak apa namanya klub moderator. Jadi dia anggota, kalau nggak salah sekretaris atau apa gitu. Tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya moderator. Nah, ini menambah keyakinan. Oh, jangan-jangan benar. Agar tidak menimbul tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya ya penyidik panggil, periksa. Gimana tanggapannya kemunculan Peggy Cianjur yang klarifikasi itu, Bang? Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik. Tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Ya, jadi saya nggak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kenapa sih Peggy Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka. Sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi. Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara Dede. Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan. Sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya karena dikonsulkan ke penyidik ya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Jadi terkait laporan kepada AF dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya, karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya. Yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup ya, 7 orang ini dari 6 orang. Itu demikian. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang gitu kan yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling wawancara
kemudian bicara dari satu ke tempat lain, sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki. Saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara, apalagi seumur hidup. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka. Sekali lagi kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul, sekali lagi dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan diputuskan di pengadilan, bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding, dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali, bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh AF dan DD itu adalah patut diduga tidak benar. Maka kita uji, kan gitu kan, membawa bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Kesaksian Aep dalam kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam belakangan diragukan banyak orang. Terlebih sebelumnya, beberapa saksi mencabut BAP-nya dan mengaku diarahkan saat memberikan kesaksian. Sementara Peggy Setiawan mengaku kesal dengan kesaksian Aep. Peggy Setiawan yang baru saja bebas usai memenangkan sidang pra-peradilan dengan tegas menantang Aep. Sontak saja tantangan Peggy terhadap Aep menuai beragam komentar. Aep, kalau kamu laki-laki, gender. Kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gender, mundurkan. Berkata bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Saya selalu berharap dari mulai pertama kali kasus ini muncul, saya selalu berharap seperti itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya, yang bilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Kalau bisa, kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya, ya, dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti Peggy Setiawan. Pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan terungkap agar supaya keadilan bisa tertegakkan. Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami. Dong, mau ditahan tuh panggil dulu dia kan, sesuai dengan KUHAP itu panggil, baik dia klarifikasi sebagai saksi atau sebagai tersangka. Sudah dia diperiksa, itu kan mesti digelar dulu oleh polisi internal. Sudah digelar, baru ditentukan dia tersangka atau tidak. Sudah ditentukan dia jadi tersangka, baru boleh dia ditangkap atau ditahan. Jadi kalau seorang lawyer ngomong-ngomong, oh bisa ditahan lagi, itu rasanya dia, ilmu pengetahuan dia mungkin tidak begitu tinggi. Saya nggak sebut nama lawyernya, seorang lawyer itu kalau dia sampai ngomong gitu, itu cuman emosional aja. Saya rasa tidak juga. Saya kan waktu jadi ahli itu saya bilang, saya jadi ahli di sini bukan untuk mendiskreditkan polisi Polda Jawa Barat atau melawan polisi, tidak. Saya ini ahli di polisi. Saya sudah 250 kali jadi ahli di polisi itu. Di polisi, di KPK, di pengadilan, di kejaksaan. Jadi saya di sini bukan untuk mendiskreditkan pihak polisi atau mendiskreditkan siapapun juga. Cuman untuk klarifikasi. Kalau memang ini ada kesalahan, lain kali jangan ada kesalahan lagi. Itu aja. Yang namanya manusia, kalau dia tidak belajar, apa yang disampaikan oleh Justice Oliver Wendell Holmes
Hakim Agung dari Amerika, dia bilang begini, if you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be left. Artinya, apabila Anda memutuskan mulai hari ini berhenti membaca, malah mulai besok Anda sudah ketinggalan. Sama, polisi, jaksa, hakim, pengacara, kalau dia tidak banyak baca, tetap tidak banyak tahu dia dari mana dia baca juga enggak kan, tetap tidak banyak tahu. Sedangkan the living law menurut Egan Early itu, hukum itu hidup, tiap detik bertambah terus. Ada pendapat-pendapat baru, ada solusi-solusi baru. Dan itu kita mesti ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, misalnya kayak Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019, saya juga nggak tahu kalau saya nggak baca kan. Justru saya baca, saya tahu. Jadi kalau Peggy Setiawan tuh bisa dinyatakan penetapan dia sebagai tersangka tuh tidak sah, dan dia mesti dibebaskan atau dilepaskan dari penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat atau Polda Bandung. Sebab saya bilang tadi, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Bandung itu tidak sesuai dengan KUHAP, tidak sesuai dengan putusan MK nomor 21, dan tidak sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, itulah yang alasannya kalau pendapat saya karena saya kesaksiannya ngomongnya begitu, dan itu saya bikin legal opinionnya di situ. Yang saya jelaskan itulah legal prosedur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dari dulu tahun 2016 sampai 2024 ini tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, 3 macam tadi. Nah, karena itu tidak sesuai, sedangkan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 saja bawahannya tidak ngikutin petunjuk atasan, itu kan jadi kadang-kadang kita lihat tuh ya kurang baik lah begitu. Nah, justru karena ada kelemahan gitu, saya bisa melihatnya. Jadi saya kasih pendapat kepada Hakim Tunggal, dan pendapat saya itu diterima oleh Hakim Tunggal. Memang masalah mengadilin itu tergantung pada Hakim Tunggal itu, karena ada di dalam KUHAP pasal 188 kalau nggak salah. Dia mesti mengadilin itu dengan arif dan bijaksana, dan banyak mesti pemeriksaan itu dari bukti-bukti, saksi-saksi, segalanya, saksi ahli mesti dirangkum semua dalam putusan itu. Saya rasa yang 7 tahanan yang sudah diadilin, kalau bilang kabar baik karena Peggy Setiawan ini tidak ditahan, itu kan Peggy Setiawan kan belum masukin pokok perkaranya kan, belum masuk, ini masih masukin pra peradilan. Jadi nggak bisa digabungkan itu, atau mau dianggap ini jadi novum atau jadi bukti baru bahwa Peggy Setiawan kan tidak masuk rombongan yang 9 ini, tidak masuk. Macam mana mau dipakai bukti dia, putusan prapit dia tuh? Saya rasa nggak bisa dipakai itu putusan itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.